Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Izzati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang terkait dengan internal audit. Disimak baik-baik ya teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan audit internal dalam organisasi. Adapun daftar isi pembahasan saya yaitu 1. Ruang lingkup audit internal. 2. Pengertian audit dan audit internal. 3. Tujuan dan fungsi audit internal. 4. Kedudukan audit internal dalam organisasi dan contohnya. Serta 5. Perbedaan audit internal dan eksternal. Langsung saja kita mulai. Ruang lingkup audit internal. Ruang lingkup audit internal adalah batasan atau area pemeriksaan yang dilakukan auditor internal untuk menilai efektivitas kebijakan dan pengendalian organisasi. Fokusnya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai rencana dan tercapainya tujuan. Audit menjadi mata dan telinga manajemen untuk memastikan kebijakan selaras dengan visi perusahaan. Ruang lingkup audit internal menurut saya meliputi pemeriksaan seluruh aktivitas organisasi, mulai dari keuangan, operasional, hingga sistem informasi. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah melalui identifikasi peluang perbaikan. Audit internal bukan sekadar mencari kesalahan. Lebih dari itu, audit internal adalah proses yang membantu organisasi memastikan semua kebijakan dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Ruang lingkup audit internal mencakup seluruh aktivitas dalam organisasi mulai dari keuangan, operasional, hingga sistem informasi. Audit internal menjadi mata dan telinga manajemen, memastikan setiap kebijakan mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Melalui audit internal, perusahaan bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana memastikan efektivitas sistem pengendalian serta efisiensi operasional. Dengan kata lain, audit internal adalah mitra strategis manajemen dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Audit internal bukan pengawas yang menakutkan, tetapi sahabat yang membantu perusahaan terus bertumbuh. Pengertian audit dan audit internal. 1. Pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Dalam melaksanakan audit yang baik serta sesuai dengan standar yang disetujui, diperlukan untuk melakukan evaluasi informasi dalam mengetahui keakuratan sumber yang diperoleh. Jadi auditor itu bukan sekedar pemeriksa, tetapi orang yang terlatih tanpa berpihak ke siapapun. Supaya hasil audit bisa dipercaya, auditor wajib mengikuti standar audit dan memeriksa apakah data yang digunakan benar-benar valid. Secara umum, audit atau pemeriksaan merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap suatu organisasi, proses, maupun produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi, bersikap objektif, serta tidak memihak. Pihak ini disebut sebagai auditor. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor wajib mematuhi standar yang telah disepakati. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang ada, sehingga dapat memastikan keakuratan serta keandalan sumber data yang diperoleh. Dengan demikian, hasil audit dapat digunakan sebagai dasar yang terpercaya dalam pengambilan keputusan maupun peningkatan kinerja organisasi. Kedua, pengertian audit internal. Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai aktivitas assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Jadi, audit internal itu dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dan membantu meningkatkan efisiensi operasional. Seseorang auditor internal bekerja secara profesional untuk menilai apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin,
Audit internal membantu organisasi dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga setiap keputusan yang diambil bisa lebih tepat dan terpercaya. Tujuan dan fungsi audit internal. Secara umum audit internal bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan mengevaluasi efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, serta memastikan kepatuhan terhadap standar internal dan peraturan sebelum dilakukan audit eksternal. Adapun fungsi audit internal dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Memastikan pengeluaran biaya dalam batas wajar. 2. Memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai standar. 3. Menjamin mutu dan integritas dari laporan keuangan. 4. Memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Jadi bagian utama audit bukan cuma memeriksa, tapi membantu perusahaan berjalan secara efisien sebelum diaudit pihak luar. 1. Memastikan kas keluar perusahaan dengan jumlah yang wajar sesuai kebutuhan agar tidak over budget. 2. Memastikan laporan keuangan perusahaan tersusun berdasarkan PSAK Pertanian Standar Akuntansi Keuangan. 3. Jadi apabila ada data yang tidak jelas dari mana asal RIA, maka auditor bisa mengecek kepada pihak terkait. 4. Selama proses internal audit, auditor biasanya akan memberi masukan kepada manajemen agar tidak salah. Kedudukan audit internal dalam organisasi dan contohnya. Kedudukan audit internal dalam organisasi menempati posisi yang sangat penting sebagai fungsi independen yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Secara struktural, audit internal berada langsung di bawah pimpinan tertinggi, seperti Direktur Utama CEO, atau melapor kepada Komite Audit yang mewakili Dewan Komisaris. Posisi ini dipilih agar auditor internal dapat menjalankan tugas secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak yang diaudit, sehingga hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya. Posisi ini dipilih agar auditor internal dapat menjalankan tugas secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak yang diaudit, sehingga hasil audit dapat dipercaya. Audit internal merupakan bagian penting yang memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, posisi unit audit internal dapat berada di bawah Direktur Utama ataupun di bawah Dewan Komisaris, tergantung pada struktur dan kebijakan perusahaan. Pertama, kita lihat struktur audit internal di bawah Direktur Utama. Strukturnya terdiri dari Direktur Utama atau President Director di posisi paling atas. Di bawahnya terdapat Kepala Unit Audit Internal atau Internal Audit Head. Dan selanjutnya, ada beberapa anggota atau members yang membantu pelaksanaan kegiatan audit di berbagai bagian perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat struktur audit internal di bawah Dewan Komisaris. Dalam struktur ini, yang paling atas adalah Dewan Komisaris sebagai pihak yang melakukan fungsi supervisi atau pengawasan. Kemudian, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan audit internal. Di bawahnya, terdapat Dewan Direksi yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dan terakhir, unit audit internal yang menjalankan fungsi audit dan melaporkan hasil temuannya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Contoh kedudukan internal audit pada perusahaan. Kedudukan internal audit di PT Semen Gresik Persero Tbk berada langsung di bawah Direktur Utama, serta berkoordinasi dan bermitra kerja dengan Komite Audit. Namun, internal audit sebaiknya bertanggung jawab kepada Komite Audit agar memiliki tingkat independensi yang tinggi. Dalam struktur organisasi, internal menempati posisi staf sehingga tidak memiliki wewenang terhadap kegiatan operasional perusahaan. Posisi ini menunjukkan independensi auditor internal bekerja secara profesional dalam memberikan insurans dan konsultasi. Di posisi paling atas terdapat Direktur Utama yang dibantu oleh Wakil Direktur Utama. Keduanya berperan dalam mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi dibagi menjadi beberapa direktorat, yaitu pertama, Direktur Produksi yang membawahi Divisi Produksi Bahan Baku, Divisi Produksi Terak, Divisi Produksi Semen, dan Divisi Teknik. Bagian ini bertanggung jawab atas seluruh proses produksi hingga menjadi produk akhir. Kedua, Direktur Litbang dan Operasional. Direktorat ini membawahi Divisi Pengadaan dan Pengelolaan,
divisi rancang bangun, serta divisi litbang dan jaminan mutu. Fungsinya adalah mengembangkan inovasi dan memastikan kualitas produk data. Ketiga, Direktur Pemasaran, membawahi divisi penjualan, divisi distribusi dan transportasi, serta divisi pengembangan. Direktorat ini bertugas memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan strategi pemasaran yang efektif. Keempat, Direktur Keuangan, membawahi divisi keuangan, divisi akuntansi, divisi sistem informasi, dan divisi umum. Bagian ini berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan sistem administrasi perusahaan. Dan terakhir, Sekretaris Perusahaan yang terdiri dari divisi komunikasi, divisi pengembangan, divisi sumber daya manusia, divisi hukum dan manajemen risiko, serta internal audit. Terakhir, perbedaan antara audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dari dalam perusahaan. Tanggung jawabnya tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai seberapa efisien kegiatan operasional, apakah sudah sesuai kebijakan perusahaan, dan bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal. Secara organisasional, audit internal merupakan bagian dari organisasi itu sendiri, biasanya berada di bawah direktur utama atau komite audit. Audit ini bersifat tidak wajib dan dilakukan sepanjang tahun atau secara berkelanjutan. Fokus audit internal lebih kepada kejadian saat ini dan orientasi ke depan, serta berperan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Auditor internal juga tidak harus seorang akuntan, asalkan memahami proses bisnis dan sistem pengendalian. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak luar perusahaan yang bersifat independen. Audit ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit eksternal bukan bagian dari organisasi, melainkan pihak independen yang bekerja secara objektif. Audit ini bersifat wajib, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan dilakukan secara periodik atau tahunan. Eksternal adalah pada kejadian historis, yaitu transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Auditor eksternal juga harus seorang akuntan publik yang memiliki izin resmi. Jadi kesimpulannya, audit internal adalah bagian penting dalam sebuah organisasi. Ia bekerja secara independen untuk membantu manajemen mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Melalui proses evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian, audit internal memastikan bahwa setiap kegiatan telah berjalan sesuai standar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak hanya sebatas memeriksa laporan keuangan, audit internal juga berperan aktif dalam menjaga keandalan informasi dan memberikan rekomendasi perbaikan agar potensi masalah bisa diatasi lebih awal bahkan sebelum audit eksternal dilakukan. Dengan begitu, audit internal bukan sekadar pemeriksa, tetapi menjadi mitra strategis manajemen yang membantu organisasi tumbuh lebih baik, lebih transparan, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.